من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم محمد بن عبد الواسع رحمة القلوب وصدور في جميع صلى الله عليه وسلم وأن الله يفتح علينا فتح في تقدم الدين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين في جاي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ويحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في لطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Walladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam ini insyaallah kita akan baca kitab karya daripada Al-Imam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah salah satu daripada murid Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, Habib Abdullah bin Umar itu mengeluarkan banyak ulama di masanya. Beliau mengajar 50 tahun dan mengeluarkan banyak ulama gratis, ya, gratis dari seluruh, termasuk di Indonesia. Banyak para ulama yang menjadi murid beliau. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Habib Salim Syatiri. Kemudian salah satunya Habib Abdul Qadir bil Faqih di Malang, itu murid beliau juga, ya. Dan banyak lagi para ulama, khususnya di Afrika, di Yaman, di Hijaz, yang menimba ilmu dari beliau. Salah satu dari murid beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah ini, pengarang kitab ini. Alhamdulillah saya pernah bertemu, ya, pernah ikut hadir majelisnya waktu sudah dalam tahun 92, ya, dulu bisa hadir. Alhamdulillah. Dan beliau orang yang Masya Allah, waktu Habib Muhammad ini nggak ada waktunya kosong, ya, nggak ada waktu kosong. Kalau duduk ada berapa orang langsung Yasin, Yasin, Waqi'ah, Rotib, terus nggak ada majelis. Kalau kita bilang majelis terus, kita nongkrong, ya, nggak ada nongkrong, nggak ada yang kosong. Ya, begitu duduk ada berapa orang langsung Fatihah, Yasin, Tabarok, Tawassul, ya, Tawassul. Dan hidupnya begitu, ya, hidupnya begitu. Kalau apalagi musim haji, Masya Allah, ya, luar biasa. Ini seorang imam yang Masya Allah tawadu. Dan di masa beliau Al-Habib Muhammad, biasa para ulama, ya, para ulama itu kadang-kadang kalau waktu menyuarakan kebenaran pasti ada 1-2 orang yang tersinggung. Itu dari dulu, ya, dari dulu. Memang pekerjaan ulama bukan hanya untuk memuji-muji, enggak, ya, pekerjaannya bukan memuji-muji, tapi menyuarakan kebenaran. Dan beliau termasuk dalam manaqibnya di sini, di masa komunis masuk ke Yaman, ya, termasuk orang yang melarikan diri, artinya untuk menyelamatkan diri keluar daripada
termasuk Habib Abdul Qadir Segaf, para ulama, para habaib keluar di masa musim komunis waktu itu, waktu komunis menguasai Yaman. Ya. Itu singkat ceritanya, manaqib beliau kalau dibaca semuanya panjang ini, ya. Tapi biar kita tahu siapa muallif itu, orang yang istiqomah, wara', sufi, ya. Beliau benar-benar sangat disiplin dengan waktu, kemudian nggak suka lihat orang nganggur, kosong, nggak boleh. Ya, beliau ini selalu menganjurkan kalau nggak sibuk dunia, sibuk akhirat, nggak boleh kosong, tidak boleh. Apalagi pemuda kosong, nganggur, melamun bawah pohon, udah kerjanya begitu. Ya, enggak. Ya, kalau malam lihat bintang, ya, enggak. Orang Islam banyak, ya, banyak pekerjaan. Saya hari ini kosong. Sudah hafal wadduha belum? Belum. Hafalin wadduha, enggak kosong. Ya. Nah, besok sampai hizmah, besok lagi enggak ada waktu kosong. Ya. Masya Allah. Dan waktunya berkah. Ya, waktu beliau ini duduk sama beliau berkah. Banyak yang dibaca macam-macam itu cuma antara maghrib sampai isya. Ada duduk bersama beliau ini antara maghrib sampai isya bacaannya udah banyak sekali. Ya. Jadi salah satu karya beliau kitab ini Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Kita ambil keberkahannya, juga kita pelajari ini bab masalah akhlak, ya, adab. Zaman sekarang perlu adab, perlu banyak membaca adab. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tunalul barakat. Alhamdulillah, dengan kenikmatannya disempurnakanlah semua hal-hal yang baik. Wa tunalul barakat, ya, bisa mendapatkan keberkahan. Dengan hamd tadi kita akan meraih keberkahan. Ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyutammima makarimal akhlaq. Kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya? Misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu sudah ada beberapa akhlak yang mulia zaman jahiliyah, sekalipun itu punya ada akhlak yang baik. Salah satunya seperti ikramud dhaif, menghormati tamu, itu akhlak yang mulia, ya. Kemudian wafa, tepat janji. Zaman jahiliyah aja tepat janji, ya. Jadi orang zaman jahiliyah belum diajari Islam, itu sudah belajar mereka wafa. Wafa artinya menepati janji, ya. Islam datang menyempurnakan hal-hal yang baik di waktu itu dijaga, dirawat, ya. Yang tidak baik dirubah. Wa yaftaha ila jannati adnin mayadinas sibaq. Allah Subhanahu wa taala membukakan apa itu jannatu adnin, ya, mayadina as-sibaq. Mayadina as-sibaq artinya orang kalau mau masuk ke surga, Allah bukakan mayadinnya. Apa mayadin tadi? Maidan, ya, tempat mainnya atau tempat beradunya itu sudah disiapkan, lapangannya sudah ada. Ini tahu surga, lapangannya apa? Ya sholat, ibadah, akhlak yang baik, itu namanya mayadin, ya, as-sibaq. Wa yad'un nas ala basiratin lima yuhyihim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia-manusia ala basirah. Jadi mengajaknya itu ala basirah. Ala basirah artinya apa? Dengan sesuatu yang gamblang, yang jelas. Apa? Ma yuhyihim, sesuatu yang bisa menghidupkan. Ini maknawi. Sesuatu yang menghidupkan itu akhlak. Orang yang punya akhlak dia bilang hidup. Ya, orang enggak punya akhlak enggak hidup. Mati, dia bilang mati. Qasat qulubuhum, orang yang mati hatinya, itu tidak punya akhlak. Jadi orang yang hidup adalah orang yang punya akhlak. Fa ajabahul mu'minun.
Ajabahul mu'minun, orang-orang mukmin mengijabahi undangan itu tadi. Kan Allah mengajak kita untuk menjadi penghuni surga. Lapangannya ada, ya, medannya, medan pertempurannya, medan kebaikan itu tadi ada di hadapan kita untuk masuk. Yang mengatakan siap, siapa? Al-mu'minun. Fa'ajabahul mu'minun. Orang mukmin siap, dia mau masuk surga. Kita ini percaya surga kan? Kita percaya surga. Kita berharap bisa masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai penghuni surga. Aminnya itu, ijabahnya itu ketika kita mengiyakan apa yang diajak oleh Allah SWT. Ya, jangan syirik, jangan bohong, ya, jangan minum khamr, jangan berzina, jangan nyuri. Itu semua ajakan. Ya, salat, ibadah, sedekah, berarti kita ikut dengan apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa ila qabuli da'watihi sabiqun. Masyaallah. Kemudian ijabah kan, respon orang waktu diajak baik itu sama enggak? Hah? Ayo. Ya, baca selawat pahalanya begini, ada yang langsung catat, diingat. Besok langsung masuk rumah baca, langsung dibaca. Tadi diajarin berapa kali? Salawatnya misalnya gitu. Ada berapa kali? 100, kita baca 200. Himmah. Ya. Ada yang diantar aja. Ya. Sudah dapat doa macam-macam, ajaran macam-macam, tapi tidak bisa dilakukan. Kalau ditanya kenapa? Kapan? Entar. Ya. Maka di sini disebutkan wasabaqa ila qabuli da'watihi sabiqun. Yang bergegas ada. Yang mau selang-selang juga ada. Yang mau cepat mau ambil ada. Wa tanafasa fil amali bi syariatihi al mutanafisun. Orang berlomba-lomba. Ya, jadi mukmin mengijabahi. Ya, as-sabiq ingin mendahului. Mutanafisun berlomba-lomba. Jadi ada 3 kelompok itu manusia. Ada yang mengijabahi, ya, ada yang mau menjadi juara, ada yang siap berlomba-lomba terus. Itu mutanafisun. Kalau diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergegas untuk menjadi orang yang baik. Alladzi yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ini mutanafisun, ini orang-orang 3 kelompok tadi, baik orang mukmin atau orang as-sabiq yang ingin berbuat baik, dia bisa lebih baik daripada gurunya, bahkan dia bisa lebih baik daripada orang tuanya bahkan. Kalau mau, ya, kalau mau kita bisa berbuat baik lebih daripada orang tua, lebih daripada guru, lebih daripada bisa kalau mau. Ya. 3 kelompok manusia tadi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah penghuni surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka ada di dalamnya selamanya, kekal. Allahumma ja'alna minhum. Walladhi yuqalu lahum ba'dal mauti limithli hadza falya'malil 'amilun. Kalau orang-orang yang sudah masuk penghuni surga, 3 kelompok tadi, orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sudah mati, kalaupun sudah pulang, nanti ini Allah akan mengatakan apa? Wa mithli hadza falya'malil 'amilun. Seperti inilah kalian harus berbuat. Gitu. Orang yang baik, ya, dia penghuni surga. Nanti orang mengatakan siapa? Fulan. Ya Allah, jadilah orang seperti itu. Kita nanti kalau meninggal, ya, kalau kita orang baik, idealnya itu orang-orang sepeninggal kita akan mengenang kita, mengatakan jadi orang seperti itu, baik hidupnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, ya, yang punya jabatan dengan jabatannya, semua bisa menghantarkan kita ke surga kalau mau, ya, kalau mau. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa karram fi kulli lahdatin abada alaih wa ala alihi wa sahbihi adada in'amillahi wa ifdalih wa ba'du. Faqad kallafani man ya'izzu alayya adam muwafaqatihi an aktuba jumlatan mukhtasaratan fi mahasinil akhlaq. Beliau mengatakan, aku diminta oleh orang-orang yang tidak layak, aku tolak permintaannya untuk menulis
itu suatu kitab yang mukhtasar, yang ringkas terkait mahasinil akhlak, tentang akhlak-akhlak yang baik. Ya. Wa ma alamatul khuluq al-hasan, apa ciri tanda daripada akhlak yang baik itu? Wa ma yudaduhu wa ma yahtaliqu bidalik, apa yang lawannya daripada akhlak yang baik. Karena kalau kita mau tahu akhlak yang baik, harus tahu akhlak yang buruk supaya kita bisa membedakan. Ya, jangan orang melakukan akhlak yang pekerjaan yang buruk dia menganggap baik. Ya, maka diminta. Kemudian apa ini? Tawadhu'nya beliau mengatakan, wa as'abu syai'in an natakallama fi syai'in la na'rifuhu illa sama'an. Paling susah seseorang itu menulis, berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Masya Allah. Padahal orang alim, ya, orang alim sekarang ini yang bukan bagiannya ngomong, ya, bukan dokter ngomong kedokteran, ya, bukan ulama ngomong hukum, dia bicara tentang hukum. Beliau ini orang yang alim, tapi beliau mengatakan, Anda disuruh bicara masalah akhlak. Itu kalau bahasa kita. Bagaimana bisa? Alangkah sulitnya, karena saya nggak pernah belajar. Padahal, ya, Masya Allah, radhiyallahu taala anhum ajmain. Begitu para ulama, ya, salaf kita itu tawadhu dengan ilmunya. Ya. Saya hanya mendengar ilmu itu dikit-dikit, hanya dengar aja, ngaji kupingan aja begitu ya. Hadir dengar. Ya. Kalau ngaji kan bawa kitab, dicatat begitu ya. Kalau kita hadir aja, beliau mengakuinya begitu. Padahal enggak. Ya, beliau belajar lama di Rubat, belajar lama dengan seorang alim wali rabbani, ya. Walam nahdha bihi dzauqan wa amalan. Kemudian aku juga enggak punya dzauq, tentang dzauq itu cita rasa, karena akhlak itu pakai cita rasa juga. Ya, akhlak itu kalau sudah baik, ya, jadi ada cita rasanya. Ini baik, diomongin di tempat yang enggak pas, enggak jadi baik. Nah, itu dzauq namanya. Ya. Orang ngundang malam, ya, ngundang orang, pasti ceramah 7 yang ceramah, misalnya begitu. Orang udah lapar semua, ya, orang udah lapar datang, lihat wajahnya udah loyo begitu, ya. Dia mau ceramah lagi lama-lama 1 jam, bagus, isinya hadis dan ayat, ya. Tapi lihat ya, lihat hadirin ini. Wajahnya sudah kelaparan, begitu. Itu namanya dzauq, ya. Dzauq itu nggak boleh lama-lama. Artinya dzauq itu dipakai hal-hal yang seperti itu. Ya, kita disuruh apa? Apa aja harus ada dzauqnya. Ya, cita rasa dalam beradab. Oh, ini mahal lagi. Beliau mengatakan aku nggak punya itu. Ya, biasanya yang punya bilang nggak punya, ya, yang nggak punya bilang punya, biasanya begitu ya. Begitu kan, kebalik bisa. Kata Sayyidina Ali apa? Man qala ana alim fa huwa jahil. Yang bilang saya ini orang alim, berarti dia bodoh. Itu cirinya. Saya alim. Berarti dia apa? Bodoh. Wa faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang enggak punya apa-apa tidak bisa memberikannya. Faqidu syai'. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi, kan begitu. Ya. Walakin ila al-imtithalul amal khairum min sulukil adab. Tapi sebagaimana dikatakan bahwa imtithalul amal, taat perintah itu lebih baik daripada adab. Kalau dia bilang, mana yang lebih baik, adab atau taat perintah? Adab. Ada yang mengatakan taat perintah, berarti masih khilaf. Kila, maka beliau mengatakan, ya sudah, karena saya diminta untuk menulis, bismillah saya tulis. Ya, saya tulis buku ini, kitab ini, wasiru ilallah, ya, urajan wa makasira. Jalan terus ke Allah itu, walaupun dalam keadaan pincang, walaupun dalam keadaan patah. Artinya apa? Walaupun enggak sempurna, tetap jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini indah sekali kata-kata beliau ya. Jadi orang pergi jalan ke Allah. Ada orang jalannya Masya Allah, sholat malam sekian, rokaat ribuan rokaat, wiridnya macam-macam. Kita nggak bisa, ya, cuma bisa dengar azan ke masjid, misalnya begitu. Ya nggak apa-apa, nggak khusyuk pula, ya, nggak khusyuk.
nggak tenang, nggak apa-apa, berangkat. Ya, walaupun dalam keadaan pincang, walaupun dalam keadaan patah, ya nggak apa-apa, nggak sempurna. Yang penting isiru ilallah, jalannya ke Allah. Ya. Wa fil hadis syarif rubba hamil fiqhin ghairu faqih. Ya, berapa banyak orang yang mempunyai ilmu fikih itu tapi dia nggak faqih. Ya. Wa rubba muballighin au amin sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih mencakup, lebih konsentrasi, lebih fokus daripada orang yang mendengarkan. Ya, bisa ya? Bisa. Hadir begini didengarkan. Kita nggak dengar, cuma dengar sebagian aja. Begitu pulang, orang di rumah ingin mendengar. Apa tadi apa katanya? Kamu katanya pengajian. Tadi bicara apa tadi Ustaz di situ? Pengajian bab apa? Dia lebih dengar. Karena dia masih baru pulang dari musola, dia dapat masih ingat. Walaupun syaratnya, misalnya syarat itu ada syarat satu ibadah itu 10, dia pulang sampai rumah tinggal 7. Karena, tapi istri atau orang yang di rumah ingat, itu dua. Besok ditanya lagi lupa. Ya. Si pembawa berita ini lupa, tapi yang menerima bisa masih ingat. Itu maknanya. Wa rubba muballighin au'a min sami'. Ya, berapa banyak orang yang disampaikan itu dia lebih paham, lebih konsentrasi ya, daripada orang yang mendengarkan. Wala aqalla min al-i'tiraf ya in udimal ittisaf. Ini ungkapan bahwa tidak ada yang lebih baik begitu ya. Minimal ya yang bisa dilakukan adalah i'tiraf, pengakuan saya nggak punya apa-apa. Nah, itu i'tiraf namanya. In udimal ittisaf, kalau dia kehilangan sifat-sifat yang baik tadi. Min mahasinil awsaf wallahu yanfa'ana wallahu yanfa'una bima 'allamana wa yu'allima ma yanfa'una wa qad ista'antu billahi fajama'tu nazaran yasiran. Dan aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah aku kumpulkan nazran yasira, artinya sedikit daripada apa yang bisa ditulis. Wa qatratun min bahrin, ini hanya satu tetes daripada samudra luas ilmu Allah Subhanahu wa taala dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqilan an kutubil a'immah, yang aku ambil nukil daripada kitab para a'immah. Mithli hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya wa ghairihi radhiyan min Allah, salah satunya dinukil daripada kitab Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad ya bin Muhammad 4 ya Al-Ghazali. Radhiyan min Allah an yarzuqani wa qulul muslimina kamalan naf'i wal intifa'i bima jama'ana wa sami'na, dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan kesempurnaan, manfaat dan apa yang dengan telah kami kumpulkan ini dari kitab ini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Wa sammaitu hadhihi risalah, kemudian aku namakan kitab ini namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Ya, namanya kitabnya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Wa qad istamalat ala jumalin katsirah, al-jumlatul ula. Ini bab akhlak. Ya. Itu muqaddimah daripada kitab ini ya. Al-khuluqul hasan. Nah, pertama adalah al-khuluq al-hasan. Apa khuluq hasan itu? Ya. Likulli insani surah dhahirah. Ya, manusia itu mempunyai tampilan yang dhahir, yang tampak. Ya. Wahiyal jasad, yaitu adalah jasad. Wa surah batinah, juga ada tampilan yang batin, surah gambaran yang batin. Wahiyar ruh wan nafas, ruh dan nafas. Kalau dhahirnya ini badan ini ya. Fa in salahat dhahirah ya, fa in salahat surah ad-dhahirah, apabila baik ya sifat gambaran dohirnya, kila fulanun hasanul khalqi,
Kalau orang tampilannya bagus, performanya bagus, itu dia akan dikatakan apa? Fulan hasanul khalqi. Orang itu bagus tampilannya. Ya. Bi fathil kha wa sukunil lam. Khalq. Jadi bedanya. Kalau kha lamnya disukun, khalq. Ya, itu dohirnya, tampilannya. Wa in hasunati surah batinah, tapi kalau yang baik surah batinnya dikatakan fulan hasanul khuluq. Itu bedanya. Masya Allah bahasa Arab ya. Kalau khalaq, kha lamnya disukun, berarti tampilan luar, dohir. Kalau khuluq, lamnya di dhammah, khuluq dengan khalq. Ya. Kalau di Simtud Durar, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Khalqan tampilannya, khuluqa berarti apa? Batinnya. Masya Allah. Allahumma salli alaihi wa ala. Bidammil kha, itu bedanya supaya tahu. Ya, khalq dengan khuluq. Kalau khuluq akhlaknya, batinnya bagus. Kalau tampilan luar khalq. Ya. Fa in jama'allahu lahu bainal hasnayain, kalau dikumpulkan antara dua kebaikan, gitu ya, zahir dan batin, ya, faqad atamallahu alaihi ni'mah, maka Allah telah menyempurnakan kenikmatan seseorang. Zahirnya bagus, batinnya lebih bagus lagi. Begitu. Ya. Allahumma jangan minhum. Ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Ya. Tampilan luar bagus, tampilan batinnya juga bagus. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ma hassanallahu khalqa rajulin wa la khuluquhu fatat'amahu an-naru abadan." Rahul Bukhari, rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Wallahi, Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, ma hassanallahu khalqa rajulin, ini karena kebaikan, ya, tidaklah Allah memperbagus tampilan seseorang. Jadi tampilan itu kan kita sendiri yang bisa, ya, tapi dinisbahkan ke Allah karena bagus. Karena bagus, orang ini masya Allah bagus, ya, tampilannya bagus. Wala khuluquhu, tampilan mana? Batinnya, dohirnya bagus, batinnya juga bagus. Yang memperbagusi siapa? Yang menjadikan dia jadi bagus, lebih baik, Allah. Maka Rasul mengatakan Allah, ya, yang memperbagusi adalah Allah, yang menjadikan dia tampan adalah Allah. Ya, yang memperbaiki akhlaknya adalah Allah. Apabila orang dapat dua, zahir batinnya bagus, ya, fatat amahun nar abadan, dia tidak akan, begitu ya, dimakan oleh api neraka selamanya. Gitu ya. Saya sudah baik, sholatnya bagus, tapi tampilan masih compang-camping, ya, kayak orang nggak nafsu hidup. Rapiin bajunya, baju, mandi, pakai wewangian. Orang Islam jangan cuma dengerin suara ambulan sambil nunggu giliran. Kita masih panjang umur insyaallah. Dalam kesehatan, insyaallah kita akan menyaksikan kemenangan Islam insyaallah. Itu orang ada optimis, ya, jangan loyo-loyo terus. Ya. Apa ini yang kurang bagus? Mandi, mandi. Dikoreksi. Ini tiap hari Jumat mau mandinya, hari Jumat aja tambahin. Ya. Tampilannya bagus, orang Islam, ya. Kalau tampilannya udah bagus, masya Allah, tampilannya udah luar biasa, necis, ya. Tapi nggak sholat, kurang ajar orang tua, ya. Beli tempe 2 bilang 1, ya.
masih nakal, ya dirapiin itu akhlaknya. Gitu. Jadi kalau zahir batin ya dijamin, tidak, kata Rasulullah SAW bersumpah, ya, Nabi bersumpah tidak akan masuk neraka, maksudnya begitu, tidak akan tersentuh dengan api neraka orang yang baik akhlaknya, zahir dan batinnya, ya. Walam yanal a'la darajatin fi husni suratain, ya, fi husni suratain ghairu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada seseorang yang bisa meraih dua sekaligus, ya, dengan kesempurnaan, keindahan, kesempurnaan mutlak, ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau orang ada kurangnya, kadang-kadang ininya bagus tapi kurang begini, tapi ada juga bisa dua-duanya, tapi tidak ada sesempurna Nabi Muhammad SAW. Faqad kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad adalah manusia, ya, yang paling sempurna zahirnya dan batinnya, ya, akhlak zahir dan akhlak batin, tampilan luar dan tampilan dalam adalah Nabi Muhammad SAW. Wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa, ya, wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa, manusia yang pertama kali, ya, tadi kan disebutkan mukmin kalau diajak kebaikan bagaimana? Mukmin ikut. Tapi ada juga yang sabik, berlomba, nggak mau terlambat dia, datang awal, sholat datang awal, ya, pengajian di awal, ya, semua serba di dulu, ya. Kalau ada orang mau membantu cari apa, dia mulai dulu, walaupun seada-adanya, ya, tapi dia mengambil bagian. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak yang baik pasti Nabi Muhammad sudah mendahulunya. Itu maksudnya. Ya. Ada orang yang pemberani, tidak ada orang yang lebih pemberani daripada Nabi Muhammad SAW. Ada orang dermawan, tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Ada orang penyayang, tidak ada yang lebih penyayang lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Itu sifat daripada Rasulullah SAW. Khalaqallahu ala ahsani surah. Allah SWT diciptakan dengan sebaik-baik tampilan. Ini di Simtud Durar, beliau menukil daripada Simtud Durar. Khalaqallahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maksurah. Allah SWT, ya, terhimpun di dalamnya semua sifat kebaikan ada pada Rasulullah SAW. Ya. Dan kebaikan semua jika disandingkan dengan jika disamakan dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW, semuanya akan terlihat kecil. Ya, itu yang disebutkan juga. Wa ma min khuluqin fil fardi mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud. Tidak ada manusia manapun yang mempunyai perangai yang baik illa wa huwa mutalaqqan, kecuali itu diambil daripada zainil wujud Nabi Muhammad SAW. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi. Atna alaihi al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya innaka sesungguhnya engkau Muhammad, la itu kalau pendek taukid, benar-benar. Jadi sungguh-sungguh, benar-benar. Wa innaka la'ala, ya, di atas perangai semua manusia yang baik, Nabi Muhammad ada di atas. Memang kalau diartikan per huruf cuma sampai di situ, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ disebut sungguhnya engkau mempunyai perangai yang
agung. Padahal tidak di situ artinya. Para ulama mengatakan kalau ada manusia berakhlak yang baik, Nabi Muhammad pasti ada di atasnya. Gitu. Nggak ada. Ya, kalau kita baca kemarin di Syama'il, kitab Syama'il di hari Ahad, bagaimana Rasulullah SAW? Nanti memberinya berapa? Nggak ada pemberian orang itu sampai berani. Ya, kalau dihitung-hitung itu miliaran. Tiap kasih orang itu miliaran. Coba bayangkan. Ya, dan berapa orang diberi begitu oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini penting. Kita garis bawahi di sini, berarti gitu ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber akhlak, ya, berarti tidak ada akhlak untuk orang yang menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Kalau Rasulullah adalah sumber akhlak dan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, berarti nggak bisa dikatakan orang itu masya Allah santun baik, tapi nggak taat sama Rasulullah. Nggak ada. Nggak santun, nggak baik, ya. Tapi dia cocok dengan kearifan lokal. Tapi menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah, nggak jadi baik. Itu untuk siapa? Untuk umat Islam. Untuk umat Islam harus ditanamkan begitu. Ya, kita ini diajak untuk berbangga-bangga, gitu ya, dengan sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini sekarang itu masih lagi disuburkan kesukuan, ya. Kita senang, semua bangga dengan sukunya masing-masing, ya. Semua bangga dengan sukunya masing-masing. Tapi itu semua tidak boleh menyelisihi apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Kalau sudah menyelisihi, saya nggak mau pakai suku, saya nggak mau pakai keluarga, saya nggak mau pakai ini urusan RT, RW, lurah, camat, enggak saya pakai. Kalau menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, saya nggak akan pakai ini semua apa yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Dan mereka itu kita hormati selagi tidak menyelisih. Itu harapannya, ya. Itu harapan kita belajar akhlak. Kita tahu Rasulullah, kenapa kita baca akhlak supaya kita benar-benar kagum, ya. Tidak ada idola lagi selain Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mengidolakan orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah. Oh, itu ada juga ulama, sahabat, tabi'in meniru Rasulullah. Oke, ya, saya ikuti mereka karena dia sama mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang menyelisih Rasulullah, ya, minta maaf, Pak. Ya, minta maaf. Saya nggak bisa kagum. Ya, oh ini ada penemuan macam-macam, ada kekayaan, ada macam-macam. Enggak, saya nggak kagum. Kalau nggak ikut Rasulullah SAW, udah ilmunya nggak banyak-banyak, yang patuh, yang taat, dah itu aja. Ya, yang dibawa Rasulullah ikut, yang menyelisih Rasulullah SAW kita tinggal. Begitu. Adal, alhamdulillah. Ya, baik. Nanti kita teruskan dan kita kesimpulannya adalah akhlak yang baik yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Akhlak itu beda dengan budi pekerti. Akhlak itu lebih mulia, lebih tinggi untuk orang Islam daripada kearifan lokal atau apapun lah namanya. Ya, semua yang dikatakan budi pekerti, tata krama, apalagi sopan santun, itu semua tidak bisa menandingi akhlak. Karena akhlak itu sumbernya dari Allah dan daripada Nabi Muhammad SAW. Syariatnya, ya, taat pada syariatnya, kemudian akhlak juga diterapkan dengan cita rasa. Ya, nanti kita akan belajar di sini cita rasa berakhlak juga. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita akhlak yang baik karena tingginya akhlak, gitu ya, harapannya orang bisa sholat, bisa puasa, ternyata dengan akhlak yang biasa dia bisa mencapai, ya, yang tidak bisa dicapai dengan sholat. Orang yang punya akhlak yang baik itu dia kedudukannya tinggi, tidak bisa diikuti, ya,
tidak bisa disusul oleh orang-orang yang banyak ibadah sekali. Makanya kita belajar akhlak. Ya, sedikit-sedikit kita mulai, insyaallah kita mendapatkan akhlak yang baik, zahir dan batin kita insyaallah diberi akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.